لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, dan seluruh umatnya. Insyaallah kita semua yang ada di masjid ini adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membaca kitab Sahih Muslim jilid keempat, kitab Sahih Muslim Sarah Imam Nawawi. Kitabnya Sahih Muslim disarahkan oleh Imam Nawawi. Saat itu maksudnya dijelasin gitu ya, dikasih penjelasan. Hadis yang akan kita baca adalah hadis nomor 2408. Hadisnya lumayan panjang. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Zuhairu ibnu Harbin was-Suja'u ibnu Mukhlad jami'an 'anil ibnu Ulayyah. Qala Zuhairu hadatsana Ismail ibnu Ibrahim hadatsani Abu Hayyan hadatsani Yazid ibnu Hayyan qala intalaqtu ana wa Husain ibnu Sibrah wa Ummar ibnu Muslim ila Zaid ibnu Arqam falama jalasna ilaihi qala lahu Husain laqad lakitu ya Zaid khairan katsiran ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'ta hadithuhu wa ghazawta ma'ahu wa salaita khalfahu laqad lakita ya Zaid khairan katsiran. Hadatsna ya Zaid ma sami'ta min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya ibna akhi wallahi laqad kabirat sin wa qadama ahdi wa nasitu ba'da alladhi kunta min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama hadastukum faqbalu wa ma la fala tukallafu bihi. Thumma qala qamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban bima'i yud'a khuman bainal Makkah wal Madinah fahamidallah wa ansa alayhi wa wa'adha waskuru. Thumma qala amma ba'du ala ayyuhan nas fa innama ana basharun yusiku an ya'ti rasulu rabbi fa'ajiba wa ana tariku fikum thaqalaini awwalahuma kitabullah fihi huda wan nur fakhadhuhu biqitabillahi wastamsiqu bihi fahasa ala kitabillahi wa ra'ba bihi. Thumma qala wa ahlul baiti uskurukumullahu ahlul baiti uskurukumullahu fi ahlil baiti askurukumullahu fi ahlil baiti. Faqala lahu Husain wa man ahlul baitihi ya Zaid
alaysa nisa'uhu min ahlil baitihi? Qala nisa'uhu min ahlil baiti, walakin ahlul baiti man hurima sadaqahu ba'dahu. Qala wa man hum? Qala hum alul ali wa allul akil wa allul ja'far wa allul abbas. Qala kullu haula'i hurima sadaqatu alan. Naam. Jadi ini hadisnya panjang ya Pak. Dialog antara Husain kepada sahabat Zaid. Ceritanya begini. Kata Husain kepada Zaid, ya Zaid, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Ya Zaid khairan kathiran. Zaid, kata si Husain, Anda itu orang yang banyak mendapatkan kebaikan. Kenapa begitu? Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda Zaid berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'ta hadisuhu, dan Anda mendengar hadis-hadis langsung darinya. Wa ghazauta ma'ahu, Anda juga berperang berjihad bersamanya. Wa sholaita khalfahu, Anda juga sholat berjamaah di belakangnya, gitu maksudnya diimami oleh Rasulullah. Laqad lakita ya Zaid khairan kathiran. Sungguh, kata si Husain nih, engkau Zaid orang yang banyak mendapatkan keberuntungan. Lalu Husain bilang, coba sampaikan kepada kami apa saja yang engkau dengar dari Rasulullah. Kira-kira begitu ya. Ilmu apa saja yang engkau dapatkan dari Rasulullah, atau sampaikan kepada kami hadis-hadis yang engkau dengar dari Rasulullah. Lalu Zaid berkata kepada Husain, summa qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Dengar ini Husain, kira-kira begitu ya. Pada suatu hari Rasulullah berdiri fina khatiban, berdiri di tengah-tengah kami, beliau berkhutbah gitu, atau berseru gitu ya. Rasulullah berseru, bima yad'u khuman, itu adanya di daerah sekitar mata air Khuman, bainal Makkah wal Madinah, tempatnya kira-kira antara kota Mekah dan kota Madinah. Jadi suatu satu tempat Rasulullah di tengah para sahabat berseru, berkhutbah di dekat mata air Khuman, tempatnya di antara kota Mekah dan kota Madinah, kira-kira begitu ya. Dalam khutbahnya fahamidallahu wa ansali, lalu Rasulullah memuji Allah, mengingatkan kita tentang Allah, mengagungkan Allah. Summa qala, nah ini yang bagian pentingnya nih Pak. Lalu Rasulullah berkata, summa qala amma ba'du, ini dalam khutbahnya Rasulullah nih, Rasulullah bilang begini, ala ayyuhan nas, wahai manusia semua, fa innama ana basyarun, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa, yusiku an ya'ti rasulu rabbi fa'ajiba, aku menduga, aku merasa gitu, yusiku ya, mengira-ngira akan segera datang utusan Tuhanku dan aku akan menyambutnya. Maksudnya adalah akan segera datang malaikat Israel dan Rasulullah akan segera wafat. Itu dalam khutbahnya beliau bilang begitu. Wa ana tariku fikum saqalaini, maka sebelum aku wafat aku sampaikan kepada kalian semua, aku tinggalkan buat kalian dua perkara. Nah mungkin ini agak berbeda dengan yang bapak-bapak pahami ya. Awalahuma kitaballah fihi huda wan nura. Dua perkara itu, yang pertama adalah kitab Allah, Al-Quranul Karim.
fihi huda wan nura, padanya Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk dan cahaya kebenaran. Fakhadhu bi kitabillahi wastamsiqu bihi, maka pegang teguhlah kitab Allah itu semampu-mampumu, semaksimal-maksimalnya. Jadi Rasulullah berpesan, yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu adalah pertama kitabullah, Al-Quran. Summa qala, lalu Rasulullah berkata, jadi dua hal yang ditinggalkan yang pertama kitabullah, yang kedua wa ahlul baiti azkurukumullahu fi ahlil baiti, azkurukumullahu fi ahlil baiti, azkurukumullahu fi ahlil baiti, sampai 3 kali Rasulullah ngomong. Jadi yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu dua, yang pertama Al-Quran, yang kedua ahlul baiti, keturunannya. Sampai Rasulullah berkata 3 kali, jadikan keturunanku untuk kamu mengingat Allah. Azkurukum fi ahlil baiti, azkurukumullahu fi ahlil baiti, azkurukumullahu fi ahlil baiti, sampai 3 kali. Jadikan keturunanku untuk kalian mengingat Allah, jadikan keturunanku untuk kalian mengingat Allah, jadikan keturunanku untuk kalian mengingat Allah. Kata Rasulullah. Faqala Husain, lalu Husain berkata, wa man ahlu baitihi ya Zaid, kalau begitu siapa ahlunya Rasulullah? Zaid berkata, alaisa nisa'uhu min ahli baiti, kalau begitu istrinya keluarga Rasulullah bukan yang dimaksud dalam hadis ini. Faqala nisa'uhu min ahli baiti, istri-istrinya adalah keluarga Rasulullah. Walakin ahlul baitihi man harama sadaqahu ba'dahu, akan tetapi keluarga Rasulullah, keturunan Rasulullah yang sesungguhnya adalah mereka yang diharamkan oleh Rasulullah menerima zakat setelah menerima zakat dan menerima sedekah setelah Rasulullah wafat. Qala wa man hum, siapa mereka itu? Qala Zaid, hum alul Ali, ahli baitinya Rasulullah satu, keluarganya Ali ibnu Abi Thalib. Wa alul Akil, keluarganya si Akil. Akil ini pamannya, salah satu pamannya Rasulullah ya Pak. Wa alul Ja'far, keluarganya Ja'far. Wa alul Abbas, dan keluarganya Abbas. Qala kulu haula'i hurima sadaqahu, mereka itu adalah keluarga Rasulullah yang Rasulullah mengharamkan atas mereka untuk menerima sedekah dan zakat. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, hadis ini menceritakan bahwa dua pusaka. Oh, zaman dulu kan kita sering tuh, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Taraktu fikum amrain lam tudilu ma tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulihi. Ya kan? Aku tinggalkan dua pusaka, yang pertama kitab Allah, yang kedua sunnah Rasulullah. Itu hadis itu memang ada Pak. Tetapi hadis yang menyatakan bahwa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Al-Quran dan hadis, dengan hadis ini yang mengatakan bahwa yang ditinggalkan oleh Rasulullah dua hal, yaitu Al-Quran dan keturunannya, lebih kuat ini, lebih sahih ini. Cuma yang kita dengar rata-rata adalah hadis aku tinggalkan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan hadis. Padahal yang lebih kuat adalah Al-Quran dan keturunanku. Paham ya? Al-Quran dan keturunanku. Dalam sebuah hadis lain yang ditakhrij oleh Imam Tirmizi, Rasulullah berkata, ya ayuhan nas, laqad taraktu fikum ma if aqaztum
lan tadilu kitaballahi wa itrati ahlil baiti. Wahai manusia sekalian, aku tinggalkan dua hal. Apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Kitaballahi wa itrati ahlil baiti. Kitab Allah dan keturunanku. Ya. Tapi yang kita populer dengar wasunnahku. Padahal hadisnya lebih sahih keturunanku. Jadi keturunan Rasulullah itu Rasulullah sampaikan, jaga mereka untuk kalian jadikan sebagai pengingat Allah. Lalu sahabat bertanya dalam hadis lain, siapa keluarga Rasulullah? Keluarga Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib bersama istrinya Fatimah Az-Zahra dan keturunannya. Keluarga Rasulullah itu adalah keluarga Ja'far, keluarga Hamzah, keluarga Abbas. Itu adalah paman-paman Rasulullah yang masih hidup. Lalu keturunan Rasulullah siapa? Keturunan Rasulullah itu adalah keturunannya Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib. Jelas ya Pak? Nah, dalam hadis Imam Ahmad dikisahkan ketika menafsirkan surah Al-Ahzab ayat 33. Nanti buka aja di rumah surah Al-Ahzab ayat 33. Allah menurunkan surah Al-Ahzab, innama yuridullahu liyuzhaba innama yuridullahu liyazhaba fi ankum rijza ahlil baiti wa yutahhirukum tathira. Jadi turun ayat, Allah berkata, sesungguhnya aku ingin membersihkan dosa-dosa ahlul baiti. Ayatnya surah Al-Ahzab ayat 33. Maka setelah ayat itu turun, Rasulullah memanggil anaknya Fatimah Az-Zahra, lalu memanggil cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, lalu memanggil Ali, dipeluk oleh Rasulullah. Rasulullah berdoa, inilah ahlul baitiku, inilah keluargaku, ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka. Jelas ya? Jadi hadis yang lebih sahih itu yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah kitabullah dan keturunannya. Bapak-bapak paham tidak kenapa saya bacakan hadis ini? Nyambung kagak Pak? Pak, weh, jangan manggut-manggut baik Pak, jangan ngantuk-ngantuk. Nyambung gak Pak? Kira-kira saya mau ngomongin apaan ini Pak? Apa yang sedang terjadi hari-hari ini Pak? Suka nonton YouTube nggak? Kalau kagak nyambung, besok-besok kalau diskusi itu kan di At-Taubah ini suka ada diskusi-diskusi kecil, diskusi di pojokan sana, diskusi di sana. Coba diskusi masalah-masalah agama yang sedang update, biar nyambung apa yang sedang terjadi di negeri ini. Ya, diskusinya diskusi masalah agama. Akhir-akhir ini sedang, Bapak suka nonton YouTube ya, sedang diungkit-ungkit, sedang dibongkar-bongkar oleh beberapa orang. Salah satunya adalah kiai pimpinan pesantren di Banten. Tapi menurut saya apa yang dilakukan itu adalah pesanan politik, yang menyatakan bahwa kiai itu membuat tesis, tidak perlu saya sebut namanya, nanti nonton aja di YouTube, bahwa Habib-habib itu, habaib-habaib yang ada di Indonesia itu, yang selama ini menurut pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka itu adalah keturunan Rasulullah, dia mengatakan itu bukan keturunan Rasulullah. Habib-habib itu bukan keturunan Rasulullah itu. Ya, wah rame begitu si kiai itu membuat tesis seperti itu, ada yang mendukung, ada yang menolak. Yang menolak lebih banyak karena pemahaman ulama mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama di seluruh Indonesia dan negara Asia Tenggara serta negara-negara lain, tidak ada yang menolak bahwa Habib-habib itu, Bani Alwi yang ada di Indonesia dan di negara-negara lain adalah keturunan Rasulullah. Nggak ada yang menolak, baru dia yang menolak itu. Ya, ada ulama pertengahan yang menolak tapi dari aliran Murji'ah. Nah, salah satu yang ikut nggendangin
ikut ngomporin adalah mantan ketua umum PBNU. Dia bilang begini nih di dalam ceramahnya, saya lihat di YouTube. Itu ada penelitian dari Kiai Imaduddin di Banten yang mengatakan bahwa Habib-Habib itu bukan turunan Rasulullah, karena Ahmad bin Isa alias Imam Muhajir itu tidak punya anak yang namanya Ubaidillah. Kalau penelitian itu benar, maka itu Habib-Habib itu semuanya batal, itu bukan turunan Rasulullah, kata dia. Kata si mantan ketua PBNU, si tukang gendang ini, tukang gendang sekaligus tukang kompor, dalam ceramahnya. Tapi kata dia nih, kalau Wali Songo itu turunan Rasulullah, maka dari itu kita harus menghormati Rasulullah. Kalau Habib-Habib itu belum tentu, katanya. Ya, saya pikir wah ini bahaya. Lalu diadakan diskusi perdebatan di Kesultanan Banten antara dua kubu itu. Cuma kubu yang menolak Habib-Habib itu keturunan Rasulullah, Kiai Imaduddin kagak berani datang. Kubu yang mendukung ada Kiai Haji Idrus Ramli, ada Gus Wafi dari Sidogiri, ada Buya Qurtubi, ada beberapa ulama. Dalam perdebatan itu kubu yang menolak itu kalah total, karena ternyata risalah-risalahnya, referensi tesisnya ngambilnya di Google. Begitu dibongkar mana kitabnya nggak ketemu, karena emang ngambilnya di Google. Nah, saya ingin menjelaskan kepada bapak-bapak sekalian, kalau bapak-bapak nanti menonton itu dan timbul kebingungan, saya ingin menegaskan ya Pak, para Habib-Habib itu adalah keturunan Rasulullah, sah, tidak ada yang mengingkari, nggak ada yang mengingkari, nggak ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengingkari, cuma dua aliran yang mengingkari, satu dari Murji'ah, satu lagi Wahabi. Yang banyak menolak adalah orang keturunan Arab dari kaum Syekh, seperti saya nih, bin Talib, yang marganya bin Talib. Marganya yang lain-lain lah kaum Syekh. Tapi itu bukan karena faktor agama, hanya faktor sosial saja. Dan itu sudah tidak ada sekarang. Kalau saya dari menyatakan bahwa itu adalah turunan Rasulullah. Mereka itu, habaib itu, keturunan dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa adalah waktu itu pada tahun 300-an Hijriyah tinggal di kota Basrah pada masa dinasti Abbasiyah. Tetapi karena dia dan keturunannya selalu mendapatkan intimidasi dari penguasa, lalu dia hijrah ke Madinah dengan anaknya. Lalu mereka melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Di Mekah bertemu dengan kabilah dari Hadramaut, dari Yaman. Lalu diminta untuk hijrah ke Yaman. Maka Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman. Makanya disebut Imam Al-Muhajir, seorang imam yang berhijrah. Nah, di Yaman itulah keturunannya banyak, yang marganya Al-Atas, Al-Habsi, Al-Haddad, As-Segaf, dan lain-lain. Itu keturunan Rasulullah semua. Habib-habib yang ada di Indonesia itu semuanya keturunan Rasulullah. Kita harus menghormati mereka. Ya, jalurnya dari Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hussein punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Bagir. Muhammad Bagir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Uraidi. Ali Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa An-Naqib. Isa An-Naqib punya anak namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa itu tinggal di Basrah, diintimidasi oleh penguasa Basrah, Kesultanan Abbasiyah, lalu dia hijrah ke Hadramaut. Di Hadramaut diterima oleh penduduk Hadramaut dari kalangan Syekh. Salah satu yang menerima adalah kabilah bin Talib, leluhur saya. Lalu Ahmad bin Isa itu punya anak dua. Satu namanya anaknya Muhammad, tidak ikut hijrah, tinggal di Basrah.
Tetap keturunannya sampai sekarang banyak di Irak, turunan Rasulullah. Anak yang kedua namanya Ubaidillah, ikut hijrah ke Hadramaut. Di Hadramaut Ubaidillah itu punya anak 3, namanya yang pertama Alwi, yang kedua Jadid, yang ketiga Basri. Nah, Alwi ini menurunkan keturunan dengan kabilah-kabilah kecil. Mereka disebut Bani Alwi atau kaum Alawiyin, atau yang di Indonesia itu disebut Habib-Habib itu. Mereka itu sah keturunan Rasulullah. Jelas. Nah, kembali kepada pernyataan si tukang kompor tadi tuh. Tadi Bapak lihat di YouTube ya. Dia bilang itu Habib-Habib itu bisa batal itu sebagai keturunan Rasulullah. Tapi kalau Wali Songo tidak. Wali Songo itu asli keturunan Rasulullah, harus kita hormati. Si tukang kompor itu bilang, kalau dia menolak bahwa Habib-Habib itu bukan turunan Rasulullah, maka otomatis Wali Songo juga bukan. Tidak bisa sebelah. Kenapa? Karena Wali Songo itu jalurnya ketemunya sampai ke Ubaidillah juga, anaknya Ahmad bin Isa. Tadi si Kiai Imaduddin yang buat tesis mengatakan bahwa Habaib itu bukan keturunan Rasulullah karena dia mengatakan bahwa Ahmad bin Isa itu tidak punya anak yang namanya Ubaidillah. Kalau Ahmad bin Isa dianggap tidak punya anak yang namanya Ubaidillah, maka Wali Songo juga bukan turunan Rasulullah. Karena Wali Songo itu jalurnya juga dari Ubaidillah. Ubaidillah itu punya anak yang namanya Alwi, Jadid, dan Basri. Anak-anaknya Alwi namanya Bani Alwi yang sekarang tuh jadi Al-Atas, Al-Segaf, Al-Hadad, Al-Al-Al, termasuk bin Yahya. Tapi Alwi juga punya anak namanya Abdul Malik. Abdul Malik itu hijrah ke India, ke Gujarat. Di Gujarat sana dia jadi ulama besar, dimuliakan, dikasih gelar Az-Zamat Khan. Dia punya anak namanya Abdullah Khan. Abdullah Khan itulah yang melahirkan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan seterusnya. Jadi Wali Songo itu turunan Rasulullah, Habaib juga turunan Rasulullah, simpulnya ada di Ubaidillah. Termasuk Sarul Khan. Itu Khan itu. Kalau ada orang dari Gujarat, dari India yang nama belakangnya pakai Khan sama Akbar, Zainul Akbar, Nurul Akbar, itu turunan Rasulullah dari Ubaidillah. Jelas ya? Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong itu, biasalah, saya kan selalu membacakan hadis-hadis tentang fitnah. Nah, ini adalah bagian dari fitnah. Seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ada yang menolak, Pak, bahwa Habib itu adalah turunan Rasulullah. Dan kami saya mau kasih tahu ya, Pak, orang-orang Arab turunan Yaman itu ada 3 suku besar, yaitu Habaib yang tadi, ada suku Al-Katiri termasuk golongan saya, ada lagi Al-Ishaq. Nah, kami sendiri juga tidak menolak. Memang mereka itu bukan penduduk Yaman asli, mereka datang dari Basrah. Nah, ada sebuah cerita dari mulut ke mulut di kalangan kita, di kalangan orang-orang turunan Arab yang bukan Habaib, juga menolak, termasuk ayah saya juga cerita begini, itu Habib-Habib itu bukan turunan Rasulullah. Jadi turunan mana, Pak? Mereka dari Persia, makanya mereka itu putih-putih seperti Ali Khomeini, orang-orang Iran. Saya masih kecil, saya terima aja, oh iya, mereka bukan turunan Rasulullah. Habis itu kan saya pergi ke pesantren, saya banyak baca kitab, saya bilang, oh pendapat bapak gua salah. Saya memang setelah saya lulus dari pesantren, saya sering berdebat sama ayah saya, karena saya dulu kan sering didoktrin tuh, ya. Nah, saya ngait-ngaitin nih, Pak. Kalau dia dibilang Persia, lalu putih-putih, saya kaitkan. Memang dulu Ahmad bin Isa kan datang dari Irak. Irak itu kan bekas kekuasaan Persia. Jadi wajar kalau orang Yaman bilang mereka datang dari Persia. Terus buktinya mereka putih-putih. Memang penduduk Yaman tidak terlalu putih, yang asli ya. Ya jelas putih-putih. Orang Rasulullah itu putih kemerah-merahan. Jadi pasti keturunannya putih-putih gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi, oh berarti pendapat leluhur-leluhur orang-orang tua saya juga salah, tidak tepat. Ya. Jadi
Rasulullah itu berpesan dalam sebuah hadis yang ditinggalkan itu dalam satu hadis Al-Quran dan keturunanku, dalam hadis lain Al-Quran dan sunnah-sunnahku, dua-duanya kita pegang ya. Kalau bapak-bapak nanti ngeliat-liat YouTube, mengupdate-update ada pendapat-pendapat yang mengatakan habaib itu bukan turunan Rasulullah, itu pendapat yang keliru dan salah, tidak berdasar. Habaib itu turunan Rasulullah, jelas terahnya ya. Saya kira itu, tapi itulah bagian dari fitnah akhir zaman untuk memecah belah umat, karena tidak bisa dipungkiri ulama-ulama itu, habaib itu mempunyai legitimasi informal di masyarakat. Itu punya legitimasi informal Pak di masyarakat. Dia ngomong A, ada ribuan jamaahnya yang akan bilang A. Mereka bilang B, ada ribuan jamaahnya yang bilang B. Karena merasa ini turunan Rasulullah. Nah, legitimasi itu yang mau dikaburkan supaya umat itu bisa gonjang-ganjing. Ya. Saya ini iseng-iseng nih. Saya pernah diskusi sama teman. Waktu heboh-hebohnya 2019 Pilpres. Waktu itu kan ya 2019 itu kan salah satu bintangnya itu kan Habib Rizik tuh yang heboh-heboh. Dia bilang, baik, Habib Rizik itu bukan turunan Rasulullah, dia bukan Habib. Oh gitu? Iya, gua nggak percaya. Oke. Saya tanya, kalau Habib Lutfi bin Yahya turunan Rasulullah bukan? Itu turunan Rasulullah. Ya kalau ente percaya Habib Lutfi turunan Rasulullah, Habib Rizik juga turunan Rasulullah, itu sama-sama habaib. Gue bilang, gimana sih ente? Jangan lantaran karena nggak suka terus jadi nggak percaya gitu loh. Ya, itulah politik. Jadi kalau ada pernyataan-pernyataan itu, saya sudah jelaskan ya. Dari Sayyidina Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Saya ulangi, Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Bagir. Muhammad Bagir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Uraidi. Ali Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa An-Naqib. Isa An-Naqib punya anak namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa punya anak dua namanya Muhammad dan Ubaidillah. Ubaidillah punya anak tiga namanya Alwi, Jadid dan Basri. Habaib itu turunan Alwi, makanya mereka disebut Bani Alwi atau Ba'alwi. Wali Songo itu juga dari turunan Ubaidillah, karena Alwi juga punya anak namanya Abdul Malik. Abdul Malik punya anak namanya Abdullah Khan, dan terus melahirkan generasi di Gujarat lalu masuk ke Nusantara. Jelas ya? Saya kira itu informasi tambahan dan tambahan wawasan bagi kita semua, mudah-mudahan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Tadi mengatakan bahwa habaib memang betul apa yang dia katakan, banyak jamaah yang mengikuti. Kalau kita belajar dari Fatimah kan tidak mesti Rasulullah sendiri mengatakan apabila Fatimah bersalah dan mencuri dipotong tangannya. Artinya statement bahwa apa yang dikatakan oleh habaib itu harus diikuti oleh ulama, harus kita pilah-pilah dulu perkataan yang berdasarkan hadis atau sunnah Rasulullah dan Al-Quran, itu yang kita ikuti. Karena banyak juga, mohon maaf nih, di masyarakat kita kan kenapa habaib itu dia tidak dianggap keturunan Rasulullah, karena perbuatannya. Jadi saya pikir kalau memang dia mengatakan kepada siapapun umat Nabi Muhammad yang mengatakan benar, itu yang kita ikuti. Bukan berarti harus habaib itu juga yang diikuti. Itu saja pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat sekali. Yang pertama, yang berkata benar sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan mengikuti kaidah syariat Islam, itu yang harus kita ikuti. Ulama besar, ulama-ulama agung juga banyak yang bukan turunan Rasulullah. Bahkan ada turunan Utsman, turunan Umar, turunan Abu Bakar juga jadi ulama agung. Tidak harus. Cuma yang saya ingin menyampaikan, realitanya di Indonesia, habaib itu punya legitimasi informal karena banyak yang mengikuti, gitu ya. Tetapi kita harus mengikuti mereka. Tidak juga
Kalau mereka benar kita ikuti, kalau tidak usah. Banyak juga yang perilakunya tidak benar. Atau yang kedua, kita tetap kembali kepada ajaran Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia tetap adalah yang paling bertakwa. Cuma sebagai informasi, kalau ada penyimpangan-penyimpangan yang saya sampaikan tadi, jelas saya ingin tegaskan bahwa habaib itu turunan Rasulullah. Perkara tidak kita ikuti ataupun kita ikuti, yaitu kembali kepada kita. Kalau kami, Pak, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.